Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Agus Hendra Widnyana, peserta PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di SMK Negeri 2 Bangli. Praktek uji kinerja ini akan saya lakukan di kelas 10 kuliner 1 dengan materi Dharma Sastra pada elemen Kitab Suci Weda. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, apakah sudah siap belajar? Kalau sudah siap, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Pada asana Naturam Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, sekarang sebelum itu kita lakukan pemeriksaan kerapian dulu ya. Apakah kalian sudah rapi? Sudah. Oke, sudah ya. Bapak lihat sudah rapi semua ya. Sudah ganteng dan cantik sekali. Silakan duduk. Oke. Baik, sebelum itu kita lakukan absensi dulu ya. Dewa Agung Gede Giri Mahaputra hadir. Oke. Dewa Agung Made Rangga Putra Hadir. Oke. Ki Gede Abdi Pradnya Putra Hadir. Niwayan Kesya Epilia. Oke, bagus. Jadi semuanya hadir ya. Oke. Bu, sebelum kita lanjut ke materi, kalian tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Tidak. Nggak tahu ya, karena Bapak belum beritahu kan? Oke. Jadi Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya. Kalian beragama nggak? Beragama apa? Hindu. Ya tentunya kalian pernah berdoa kan? Ya, siapa yang pernah berdoa? Semuanya pernah? Ya, memang semuanya pernah berdoa ya. Nah, kalian bisa nggak melantunkan satu dua doa bebas? Bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nih, coba kamu berdiri dulu. Perkenalkan nama kamu. Ya. Jadi saya akan Melanjutkan. melanjutkan doa sebelum beraktivitas. Oh, sebelum beraktivitas. Nih, doanya seperti apa? Om kami dilakukan nama Islam. Nih. Oh, baik, nama itu nama Sidam. Bagus, tepuk tangan untuk temannya. Itu adalah agama Hindu ya. Siapa lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Najita Dewi, nomor saya 20. Ya. Di sini saya akan melanjutkan doa Ya. ketika sembahyang di tempat bersandar atau di Tarsudir. Oke, doanya seperti apa? Om Aditya Sya Param Jyotir Ya. Rakta Teja Namostute Om Ramisya Paramasivaditya Ya Namanamswa. Sudah? Oke, tepuk tangan. Wah, kalian beragama Hindu, kalian pernah berdoa, kalian bisa melantunkan doa agama Hindu sendiri ya. Kalian tahu ada sumber doa yang kalian lantunkan itu dari mana? Dari mana? Dari Kitab Suci Weda. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Kitab Suci Weda. Baik. Sebelum itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kalian berpikir radio apa sih sebenarnya Pak Agung ini dibuat ini dan sekarang ya? Sekarang kita lakukan ice breaking. Kalian tahu ini apa nggak? Tahu. Ini apa? Piano.
nih. SBK kali ini bertema kata berantai. Sebutkan satu buah upakaryanya yang bisa dibuat dari janur ini, ya. Tidak boleh sama, ya. Bisa? Bisa. Silakan berdiri dulu semua. Kita mulai dari sini ya. Menurut kamu bisa membuat upakaryanya dari apa? Ini bisa dibuat canang caung, Canang caung, nggih. Lanjut. canang sari, Canang sari lagi. lipat sirikan, Ya, terus. Danyang, Nggih. Lipat bekel, Lipat bekel. sampian penyor, Nggih. sampian tebasan, Sampian tebasan, sampian peras, sampian peras. canang yase, Nggih, terus. bisa dibuat dengan kepat caung. Nggih, lanjut. bisa dibuat dengan lipat bekel, Nggih. bisa dibuat sat-sat penyor. Nggih. Bisa dibuat empat ambulan. Ya, bagus. Baik, silakan kalian duduk. Ya. Jadi kalian semuanya tahu ya. Pernah membuat upakaryanya dari busung ini kan? Ya. Bagus. Apakah kalian mendapat pengetahuan baru? Silakan. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh ke materi kitab suci, yaitu materi Dharma Sastra, terlebih dahulu kalian harus mengetahui ya sumber ajaran Dharma Sastra itu dari mana. Jadi silakan buka link Google site yang Bapak berikan di grup. Kalian bisa akses materi itu kapan saja dan di mana saja setiap waktu. Ya, jadi kalian lebih gampang belajar kan? Ya, lebih gampang sekali belajar ya. Gitu. Jadi tidak harus menunggu pas saya lupa bawa buku, gimana cara belajarnya? Ini kamu akses saja link yang Bapak berikan ya, langsung ketemu di sana. Ya, gitu. Ya. Nah, untuk itu Bapak akan tunjukkan, silakan lihat di layar LCD di monitor. Ini adalah materi kitab suci yang Bapak sudah rangkum. Oke, kita bisa saksikan bersama-sama ya. Yang pertama adalah video pembelajaran, bisa disaksikan. Nih. Om Swastiastu. Pengetahuan suci yang bersumber dari Brahma mengajarkan ajaran tertinggi bagi umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup material maupun spiritual yang disebut sebagai kitab suci Weda sebagai sumber kebenaran yang abadi. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berangkat dari kata Wed yang berarti mengetahui atau pengetahuan suci yang maha sempurna, selalu menjadi solusi dalam setiap kehidupan dengan ajaran yang tak relevan sepanjang masa. Weda Sruti merupakan wahyu Tuhan yang diterima melalui pendengaran suci para maharsi atau saptarsi. 7 maharsi penerima wahyu Tuhan yang diturunkan sesuai periodisasinya. Selanjutnya dibagi dalam 4 kelompok atau himpunan. Oleh karena itu, Weda Sruti juga disebut Catur Weda atau Catur Weda Samhita. Oke, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, kalian sudah melihat gambaran kan? Secara umum. Jadi kitab suci Weda itu adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui siapa? Para manusia. Weda membuat tentang apa? Pujian suci. Ya, pujian artinya mantra pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mantra panca sembah, begitu mantra dewa puja, di sana semuanya ada. Ya, di dalam Weda itu sendiri. Ya, seperti yang dilakukan oleh teman kalian tadi. Ya, mantra sembah untuk menyembah dewa Surya, dewa Siwa Aditya. Oke. Om Aditya Sya Param Jyotirata Teja Namastuti Sweta Pangaja Madhyasta Bhaskara Ya Namastuti Om Rang Resah Pramo Siwa Raditya Ya Nama. Nah, itu ke dalam bentuk Weda. Jadi kalian sudah terpaham kan? Berarti kalau saya Muspo di Pura mantra ini saya sudah memahami, sudah mengamalkan ajaran Weda itu sesungguhnya.
untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Seperti yang dijelaskan teman-teman. Ya, sebelum mulai aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, doanya seperti apa? Oh, mawi guna mas tu ya nama Sida. Doa sehari-hari yang kita lakukan itu adalah bagian dari akar weda itu sendiri. Yang sudah melaksanakan, tapi kalian tidak tahu itu jenisnya apa sih. Sebenarnya saya sudah melakukan, sudah menerapkan, cuma saya tidak paham. Ternyata itu adalah bagian dari apa? Akar weda. Begitu. Kalian sudah paham sekarang? Sudah. Tepuk tangan kepada dari keempat kitab itu semuanya itu disebut dengan pengetahuan yang baik. Disebut dengan apa? Dharma sastra. Dharma itu apa? Baik, kebaikan, kebajikan. Sastra itu adalah ajaran suci, pengetahuan suci. Ya, jadi dharma sastra ini adalah pengetahuan suci tentang kebaikan. Itu. Jadi setelah kalian melihat video tadi, poin penting dari ajaran Dharma Sastra ini ada berapa? Ada 3. Apa saja itu? Dharma, Satya, Ahimsa. Ya, Dharma, Satya, dan Ahimsa. Dharma itu apa? Kebaikan. Satya itu apa? Kejujuran. Kemudian Ahimsa itu apa? Tidak menyakiti. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Bagus. Tepuk tangan kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat LKPD. Ya, LKPD yang Bapak kemukakan saat ini tentang sebuah penyelesaian masalah. Nih, Bapak akan bagi saja ke dalam 4 buah kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini. Di lingkungan sekolah dan masyarakat sering terjadi perilaku menyimpang seperti mencontek, berkata kasar, atau tidak jujur. Ya, pernah nggak lihat seperti itu? Nah, itu permasalahan sehari-hari kan di masyarakat. Nah, padahal dalam ajaran agama Hindu lalu Dharma Sastra itu sudah dijelaskan seperti tadi kan, ada yang namanya mengajarkan tentang dharma atau kebenaran kan. Kemudian kejujuran atau satya, kemudian tidak menyakiti atau ahimsa. Nah, sekarang Bapak minta bagaimana pendapat kamu mengenai permasalahan ini. Nanti kalian uraikan di LKPD ini ya. Kemudian bagaimana cara kamu menyikapi atau memberikan solusi tentang hal itu ya. Di kedepannya biar tidak terjadi lagi hal seperti itu ya. Bisa? Bisa. Bapak akan berikan langsung ya. Silakan ini LKPD-nya. Bagi-bagi ya. Silakan. Ya, bagus. Silakan isi nama kelompoknya ya. Kerjakan. Bagus. Oke. Sini gimana? Ya, nanti kalau ada kesulitan bilang sama Bapak ya. Apakah sudah semua selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya. Oke, silakan. Saya berdiri. Di sini, ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Orang Pananjat. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti menyontek, berkata kasar, atau tidak jujur merupakan masalah yang cukup serius di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan adanya krisis moral dan kurangnya penerapan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama, khususnya dalam agama Hindu. Untuk menanggulangi perilaku menyimpang, diperlukan upaya menyeluruh melalui kegiatan spiritual dan sosial seperti sembahyang bersama, diskusi kitab suci, dan pelayanan sosial yang dapat menumbuhkan nilai spiritual dan empati. Jadi, perilaku menyimpang bisa diatasi jika semua pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama menghidupkan ajaran Hindu bukan hanya sebagai teori.
tetapi sebagai pedoman hidup sehari-hari. Oke, bagus. Berarti itu adalah solusinya. Berarti Hindu itu aja bukan sekedar wacana saja kan, tapi harus dilaksanakan betul-betul ya. Ajaran agama Hindu itu mengajarkan tentang semua kebaikan. Bukan hanya Hindu, semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Jika ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, maka agama itu yang disebut dengan sesat. Agama sesat. Seperti itu. Berarti Hindu itu tidak hanya mengajarkan semua kebaikan, tapi kita harus merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagus sekali solusinya. Solusi dari kami yaitu untuk menyikapinya masalah ini adalah dengan mengoptimalkan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ajaran moral dan spiritual, termasuk nilai-nilai dalam Dharma Sastra ke dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Bagus, solusinya bagus. Harus mengintegrasikan ajaran Dharma Sastra di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa saja yang kalian pelajari tadi itu? Ada 3 hal kan? Dharma, Satya, dan itu. Jadi ketiga ajaran itu harus kalian interpretasikan di dalam kehidupan nyata, supaya tidak timbul kegiatan-kegiatan atau kelakuan menyimpang seperti yang terjadi di permasalahan yang Bapak kemukakan itu. Bagus sekali solusinya. Nah, baik. Setelah kalian melakukan presentasi tadi, jadi kalian sudah terlatih secara mandiri, secara berkelompok, bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti itu dengan cara materi ini, materi Dharma Sastra ini kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Banyak sekali kalian sudah mengemukakan solusi-solusi terhadap itu dan semuanya baik sekali. Bagus. Jadi tepuk tangan untuk kita. Jadi dari semua materi yang sudah kita bahas tadi, siapa yang bisa memberikan pesan dan kesannya? Silakan. Pesan dan kesan dari saya itu, saya dapat mempelajari kitab suci Vedas yang dimana saya mengetahui bahwa kita diajarkan untuk meningkatkan kesadaran akan Tuhan, yang dimana hal ini mengandung kekayaan spiritual dan filosofis yang mendalam, sehingga kitab suci Vedas dianggap dan dihormati sebagai sumber pengetahuan spiritual dan filosofis yang mendalam. Bagus. Tepuk tangan teman-teman. Kalian sudah paham dengan materinya kan? Baik, untuk mereview kembali biar tidak tenggelam. Kalian benar-benar paham nggak sih? Aku bilang iya saja ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Kitab suci agama Hindu adalah apa? Veda. Kitab suci agama Hindu adalah Veda. Veda itu dibagi menjadi berapa bagian? 2. Apa saja itu? Suti dan Smriti. Dalam ajaran Dharma Sastra, poin utamanya ada 3. Apa saja itu? Kamu coba sendiri. Yang pertama ada Dharma yang berarti kebaikan. Yang kedua ada Satya yang berarti kejujuran. Yang ketiga ada Ahimsa yang berarti tidak menyakiti. Bagus, tepuk tangan. Secara keseluruhan kalian sudah paham, sudah paham. Contoh tadi saya mau muspe ngambil sekar kuning ke Ida Betara Surya Raditya. Mantranya seperti itu. Ternyata itu adalah bagian dari apa? Veda. Kemudian ada yang melantunkan mantra itu dengan nada-nada nyanyian. Ternyata itu adalah bagian dari sama Veda. Ternyata pada saat kalian muspe ke pura membawa banten, kalian membuat banten serana upakara, itu adalah bagian dari dari alur Veda. Berarti sebenarnya kalian sudah paham, sudah menerapkan, cuma kalian tidak tahu posisinya di mana. Apakah sekarang kalian sudah paham? Sudah. Bagus, tepuk tangan bagi kalian semua. Materi kali ini sudah Bapak cukupkan dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail dari ajaran Dharma Sastra ini. Intinya sekarang kalian sudah paham bahwa inti dari ajaran Dharma Sastra itu ada 3, yaitu Dharma, Satya, dan Ahimsa. Itu kalian sudah paham dulu kan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang 3 pokok ajaran itu di dalam Dharma Sastra. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak materi ini.
sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Pada sana. Baik teman-teman, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ngaturam Rama Santi. Om Santi 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 Om.